Selamat siang teman-teman Grid Auto. Sekarang jam 12 kurang ya, 12 kurang 10. Sekarang saya sedang berada di Pantai Ancol, di mana lokasi ini menjadi tempat launching mobil baru yang ada di depan saya, Daihatsu New Terios. Ya, jadi apa sih yang baru dari si Daihatsu Terios terbaru ini? Kalau dari muka mungkin ada mirip-mirip dengan yang model sebelumnya, tapi untuk desain bumpernya nih, nah kalau teman-teman lihat lebih dekat, ya nggak usah dari dekat lah, dari jauh aja udah kelihatan bedanya. Yang kita tahu kalau grillnya Daihatsu Terios kan sebelumnya yang model sama persis sebelum facelift, dia grillnya garis besar dan dia membentuk trapesium kebalik. Nah sekarang grillnya dia jadi didesain lebih pipih dengan model strip di sini, strip bersaling menyilang dan terpisahkan oleh bodi. Kemudian, nah ini bumpernya. Jadi desain bumper baru. Kalau teman-teman lihat, yang sebelumnya grillnya besar, trapesium ke bawah, sekarang nah trapesiumnya dibalik lagi, lebih agresif. Dan kalau dilihat dari samping, nah dia tuh jadi lebih moncong ke depan. Kalau sebelumnya kan rata ya, kalau ini dia agak sedikit moncong. Terus di sampingnya nih di bawah juga ada lampu. Ini sebenarnya mau dibilang DRL, tapi dinyalainnya pas lampu kota nyala di sebelah fog lamp. Untuk lampunya sendiri ini modelnya masih sama ya, LED reflektor, lampu sen halogen. Yang paling terlihat ini bagian depan ya, bagian depannya tuh beda model bumpernya. Untuk samping mirip-mirip, sama persis, nggak beda jauh. Dan lampunya juga ini lebih agak smoke ya, jadi agak lebih digelapkan. Dan kalau teman-teman tanya, kalau punya Daihatsu Terios yang model sebelum pre-facelift, mau diganti jadi mukanya jadi seperti ini, bisa nggak sih? Dari pihak Daihatsu sendiri bilang, ya nama Indonesia pasti bisa-bisa aja. Cuma, memang desain lampu sama, tapi kalau dari model yang sebelumnya diganti bumper seperti ini agak sedikit berbeda. Karena apa? Ini pertama bagian sini nongol nih, menonjol. Desain bumper keseluruhan itu dia agak lebih menonjol keluar, dan bracket-bracketnya, mountingnya itu nanti akan ada sedikit perbedaan, jadi butuh penyesuaiannya cukup banyak. Jadi selain ganti bumper juga harus ganti set bodinya, dan desain kap mesinnya pun juga agak sedikit berbeda dibandingkan model lama. Nah ini juga dia udah ada kamera 360 ya, kalau teman-teman lihat. Ini tipe RADS. Jadi seperti ini bentuknya. Kalau dari samping kita lihat, itu di span udah ada kamera 360-nya juga. Nah ini mumpung sepi, kita lihat dari samping ya, seperti ini. Dan kalau dari belakang, ya tidak ada perbedaannya signifikan. Ini tipe RADS, ya bisa dilihat logonya. Dan sekarang kita masuk ke dalam, interior pun juga tidak banyak berubah ya. Desain velgnya, desain velgnya juga ini berbeda ya. Dia baru, warnanya abu-abu, single tone. Dan kita masuk ke dalam. Panas. Aduh. Seperti yang kita tahu, Daihatsu Terios sebelum yang pre-facelift ini kan dia sudah dilengkapi dengan auto start stop. Tombolnya di bawah sini. Nah, ini untuk aktivasi sensor dan kamera all round view monitor ya, kamera 360. Dari interiornya sendiri tidak ada perbedaan yang signifikan, masih serupa dengan model pre-facelift. Nah ini brosurnya kalau teman-teman mau lihat. Jadi dia desain bumper, terus lampunya dia lebih smoke, terus ada, nah ini yang tadi saya singgung, LED illumination lamp yang seakan-akan dibuat seperti DRL, meskipun itu fungsi sebagai lampu kecil. Nah ini desain velgnya. Kalau yang RADS tadi kan single tone abu-abu, tipe R custom. Nah jadi juga ada yang custom untuk yang terbaru ini. Tipenya ada X, R custom, RADS. Dan yang baru lagi adalah nih, khusus untuk tipe R, tipe tertinggi ya, dia sudah ada Apayo nih. Kalau kita tarik, ada wireless charging. Jadi untuk New Terios ini, dia sudah ada wireless charging. Nah, saya nggak ada HP. Contoh HP yang buat ditaruh, karena HP yang buat ditaruh ini lagi saya pakai buat live. Jadi intinya adalah, ini tanpa perlu tombol aktivasi, tinggal letakkan smartphone di sini yang sudah super wireless charging, dia akan melakukan pengisian daya. Cuma perlu diperhatikan bagi teman-teman yang menggunakan casing terlalu tebal, untuk kasus tertentu tidak bisa charging dan harus lepas casingnya. Dan untuk head unitnya, ini karena masih ada stiker ya, jadi kita belum bisa otak-atik. Oh ini udah bisa nih,
Kita lihat apa aja ya. Ada radio, media, telepon, Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay. Nah ini settingnya juga ya tidak beda jauh dengan sebelumnya. Ya seperti inilah jadi Daihatsu Terios yang terbaru. Mungkin teman-teman mau lihat sekali lagi ya desain luarnya, perbedaannya. Ini saya akan keluar lagi. Wah panas. Ini, nah itu kalau ke sana sirkuit Formula E. Ini sebenarnya dibilang trik enggak, cuman karena udaranya lembab sumuk jadi panasnya panas sumuk, malah jadi curhat. Oke, nih jadi ini tipe RADS, peleknya dia 17 inci single tone, warna abu-abu. Desain bumper belakangnya juga ada sedikit penyesuaian, ada yang berbeda. Oke, saya ke tengah, mumpung jalan sepi. Kan gak lucu lagi live malah ditabrak. Maaf ya, oke, aman tidak mengganggu. Nah ini desain sampingnya masih sama. Dan nih yang di highlight adalah dari desain depannya. Desain depannya ada sedikit perubahan di bagian bumper. Yang grill tadinya besar ke bawah, sekarang ya dia mengikuti model sekarang ya, yang pipih bentuknya. Terus di bawahnya tuh aksen bertumpuk, jadi terlihat lebih kekar dan sporty. Dan kalau dilihat dari sini nih, ini kelihatan banget nih, nongol banget. Jadi lebih keker gitu. Nah tuh kelihatan kan tongolannya gede seperti itu. Dan fitur barunya tadi wireless charging. Ini yang transmisi matic ya. Nah ini wireless charging. Nah itu dia, sudah ada wireless charging. Untuk transmisi masih sama dengan sebelumnya, 4 percepatan konvensional. Mesinnya juga masih sama 1500 2 RVE. Penggerak roda belakang masih, karena memang untuk segmen konsumen tertentu masih menginginkan mobil rear wheel drive. Penggerak roda belakang, ground clearance tinggi, yang biasa ya yang dianggap cocok untuk di daerah-daerah. Jadi seperti itulah gambaran singkat apa aja yang baru di New Terios, Daihatsu New Terios. Terima kasih teman-teman telah menonton, karena waktu saya cukup terbatas karena 2 menit lagi sudah harus dikembalikan mobilnya. Ini saya putar sekali, habis itu udah balikin mobilnya, sesi test drive selesai. Ya, jadi terima kasih teman-teman telah menonton. Sampai jumpa di video live Facebook di Toto berikutnya. Mantap.